Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Nightmare Student rilisan tahun 2021. Film ini mengisahkan tentang seorang mahasiswa yang sangat terobsesi dengan dosennya sendiri, sehingga ia terus berusaha mendekati gurunya dengan berbagai cara. Penasaran dengan bagaimana kelanjutannya? Jangan lupa siapkan kopi, nyalakan udut, jauhi sabun, kita langsung ke TKP. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Brianna, yang baru saja tiba di sebuah restoran. Dan maksud kedatangannya untuk menemui sang kekasih yang bernama Nick. Nick ini adalah pemilik dari restoran itu, gengs. Hal yang tidak disangka, ternyata Nick ini ingin melamar Brianna, dan tanpa banyak pertimbangan Anna pun langsung menerima lamaran tersebut. Will you marry me? Yes. That's a yes? Yes. Okay. Setelah selesai makan, Nick ingin mengantar Anna pulang, namun saat itu kunci mobilnya tertinggal di ruangan kerjanya. Dan saat tiba di ruangannya, ternyata ada mantan kekasihnya yang bernama Christine, ia juga seorang manajer di restoran itu. Terlihat Anna yang ingin menghampiri Nick karena ia sudah terlalu lama menunggu. Tetapi di sana Anna tetap berpikir positif, karena ia menganggap mereka hanya sebatas atasan dan bawahan saja, gengs. Lalu keesokan harinya, Anna yang sedang mengajar di sebuah kampus, ia sangat terpaku dengan karya muridnya yang sangat bagus yaitu Cooper, sehingga ia memuji hasil karya tersebut. Hal itu membuat Cooper kegirangan sampai-sampai ia menceritakan kepada kakaknya yang ternyata si Christine, gengs. Scene pun berpindah. Saat keesokan harinya sepulang mengajar, Anna bertemu dengan teman dekatnya yang bernama Andy, dan Anna pun menyombongkan cincin di jari manisnya. Sementara itu, di parkiran Cooper didatangi seorang wanita, bernama Stephanie yang memberikannya nomor WA kepadanya. Entah apa maksud dan tujuan si Stephanie ini. Cooper pun menanyakan soal kejadian ini kepada kakaknya, dan sudah bisa dipastikan si Cooper ini masih polos banget, gengs. Jadi ia tidak paham sama sekali soal kode-kode dari wanita. Hal itu pun membuatnya menabrak sebuah pohon palem milik tetangga. Lalu keesokan harinya, kepala sekolah memberitahu Brianna bahwa muridnya masuk rumah sakit. Dengan cepat Anna pun menuju ke rumah sakit untuk membesuk Cooper. Anna juga membawakan kue yang katanya baik untuk pemulihan. Saat malam harinya, Anna tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak enak, lalu ia langsung menghubungi Nick saat sampai di rumah. Nick berkata bahwa malam ini ia tidak bisa menemani Anna karena ia sedang banyak pekerjaan di restorannya. Namun Anna tidak percaya, dan ia langsung memergoki Nick yang sedang ingin adu mekanik dengan mantannya. Dan sejak saat itulah hubungan mereka menjadi kandas. Keesokan harinya, saat di sekolah Anna yang lagi galau tiba-tiba disamperin oleh Handy. Anna pun akhirnya bercerita bahwa tadi malam ia baru saja memergoki Nick dengan wanita lain. Si Handy pun langsung menenangkan Anna, dan berkata bahwa Handy akan selalu ada di saat ia membutuhkannya. Di sisi lain terlihat Stephanie dan Cooper yang sedang berjalan, lalu berhenti karena ada Fit di depannya. Fit ini adalah seorang senior yang sudah memasuki perguruan tinggi, dan saat itu Fit ingin meminta maaf, dan berdamai dengan Cooper karena dulu ia sering mengejek Cooper. Tidak lama itu, mereka berdua malah beradu jotos. Setelah dari situ Cooper langsung mendatangi ruangan Brianna. Ia berniat untuk mengadukan kejadian ini kepadanya. Namun sayangnya Anna sedang di luar bersama Handy, dan di sana Cooper melihat foto Anna yang sedang berdua dengan mantan pacar kakaknya. Cooper pun diam-diam mengambil foto tersebut. Lalu scene berpindah saat malamnya, Nick yang menyesal ia pun menemui Anna dan mencoba meminta maaf dengan membawa sebuah bunga sebagai permintaan maafnya. Melihat itu Anna pun langsung luluh dan mereka pun langsung berbaikan. Sampai akhirnya Nick izin ke toilet, dan tiba-tiba handphonenya mendapatkan pesan dari Christine, yang berisi kata-kata romantis. Dan ternyata yang mengirim pesan itu adalah Cooper. Terlihat Cooper kini mulai tertarik dengan Brianna. Saat itulah, hubungan Brianna dan Nick mulai kembali kandas. Brianna langsung marah dan mengembalikan cincin yang diberikan Nick. Keesokan harinya Brianna menghampiri Cooper saat ia mendengar masalah yang dialami Cooper dengan Fit. Anna yang merasa bertanggung jawab akan muridnya pun, langsung menawarkan les privat secara personal, lantaran akhir-akhir ini nilai Cooper makin anjlok. Hari-hari berlalu, Cooper pun makin terobsesi dengan Anna, ia bahkan membuat akun palsu bernama William, agar bisa berkomunikasi dengan Anna di media sosial. Berhubung malam itu Anna lagi galau, ia pun membalas pesan Cooper. Sementara itu, kedekatan Anna dan Cooper pun makin membaik.
Cooper selalu bersemangat saat sesi belajar private dengan Anna, karena momen itu ia bisa semakin dekat dengan Anna. Dan sampai akhirnya nilai Cooper pun menjadi semakin membaik. Saat malam harinya, Cooper meminta Anna untuk mengantarkannya pulang. Karena semenjak kecelakaan, Cooper sering merasakan sakit kepala. Cooper dengan akal-akalannya pun bisa membuat Anna jadi mampir ke rumahnya. Ia juga membuatkan minuman yang sudah diracik untuk Anna. Mereka pun mengobrol, sampai-sampai Anna merasa ngantuk. Dan tidak lama kemudian, akhirnya Anna tertidur. Lalu keesokan paginya, Anna terbangun di samping Cooper dengan keadaan sudah tidak memakai apa-apa. Dan sudah dipastikan, semalam mereka baru saja melakukan adu mekanik tanpa persetujuan Anna, gengs. Anna pun mengatakan bahwa ia akan menceritakan kejadian ini karena ia sudah diperkosa secara paksa. Namun Cooper mengingatkan bahwa nama Anna lah yang akan tercoreng karena udah tidur bersama muridnya sendiri. Anna pun hanya bisa terdiam dan langsung pergi meninggalkan Cooper. Cooper yang makin tergila-gila dengan Brianna pun kini makin bertindak di luar nalar. Malam itu Anna yang baru saja pulang, dikejutkan dengan adanya bunga bertaburan di rumahnya. Ia pun mengecek keadaan sekitar dan tidak menemukan seorang pun di sana. Lalu keesokan harinya, saat Anna sedang mengajar, ia kedatangan paket bunga yang tidak diketahui siapa pengirimnya. Anna pun langsung menanyakan hal itu kepada Andy, namun bunga itu bukan darinya. Dan ketika di ruangannya, Anna membuka dan terdapat sebuah surat di dalam kotak yang juga berisikan sebuah segitiga immortal. Lantas saat jam pelajaran selesai, Anna pun memanggil Cooper dan memintanya untuk menghentikan semua tindakan konyolnya. Cooper pun tidak menjawab sama sekali dan hanya menatap matanya lalu pergi dari ruangan itu. Cooper yang jengkel pun lantas melampiaskan kepada Stephanie. Scene pun berpindah kepada Andy yang mendapat peringatan untuk menjauhi Anna, serta mendapati ban mobilnya yang kempes. Andy pun langsung melaporkan kejadian ini kepada polisi untuk meminta perlindungan. Polisi pun menyimpulkan bahwa itu adalah ulah mantan Anna sendiri. Setelah kejadian itu, keesokan harinya Anna memanggil Cooper ke ruangannya. Anna lagi-lagi langsung memintanya untuk menghentikan semua tingkah lakunya kepada orang-orang terdekat Anna. Anna mengatakan bahwa ia akan menceritakan kejadian ini kepada orang tua atau kakaknya Cooper jika ia masih terus bertindak seperti ini. Namun ternyata Cooper punya perlindungan, ia merekam dan memfoto kejadian di malam yang seru itu. Dan berjanji akan menyebarkannya jika Anna berani menceritakan kejadian kemarin kepada kakaknya. Malam harinya karena Anna tidak memiliki teman curhat, akhirnya ia pun pergi menemui Nick dan menceritakan kejadian yang baru saja ia alami saat ini, namun Anna tidak menyebutkan nama Cooper kepada Nick. Di sisi lain, Cooper mencoba menghubungi Stephanie dan mengajaknya untuk bertemu. Di sini Cooper meminta bantuannya untuk menyingkirkan Anna. Cooper membohongi Stephanie dan mengatakan bahwa Anna cemburu dan memintanya untuk menjauhi Stephanie. Intinya di sini Cooper bercerita, seolah-olah dia sedang diperebutkan, gengs. Stephanie pun akhirnya mau membantunya. Kembali ke Anna yang sedang bersiap untuk pulang setelah curhat dengan Nick. Namun saat itu HP-nya tertinggal di wastafel. Lalu datanglah Christine dari toilet, dan kebetulan ia menemukan HP si Anna yang terlihat sedang chattingan dengan Cooper, dan mengirim foto mereka yang lagi adu mekanik. Christine lantas langsung melabrak Anna yang lagi bersama Nick saat itu. Lalu di saat yang sama, Cooper mengirimkan foto lagi dengan Stephanie. Dengan pesan tertulis, jika ia ingin Stephanie selamat ia harus datang ke sekolah. Dengan diantarkan oleh Nick dan Christine, mereka pun langsung menuju ke sekolah. Namun sayangnya akses menuju ke ruangan terkunci semua, gengs. Di sisi lain Stephanie dan Cooper berpisah, Cooper akan keliling dan mencari Anna karena ia ingin mengencusnya. Singkat cerita setelah beberapa saat, Cooper pun akhirnya menemukan seseorang yang ia yakini adalah Anna. Ia pun langsung mengencusnya dengan sebuah gunting. Namun sialnya ternyata orang itu bukanlah Anna, melainkan kakaknya sendiri, gengs. Sementara itu, Nick dan Anna berhasil menemukan Stephanie. Namun di sini Stephanie enggan membukakan pintu, karena ia udah kedoktrin bahwa Anna adalah orang yang jahat. Anna pun mencoba meyakinkan Stephanie, sampai akhirnya Stephanie pun mulai mempercayainya. Mereka pun langsung menghubungi pihak kepolisian, dan akhirnya beberapa saat kemudian, Cooper pun berhasil diamankan. Beberapa hari kemudian, Cooper divonis mengalami gangguan jiwa. Dan filmnya pun selesai, gengs. Bagaimana dengan keseruan film ini? Jangan lupa support channel Om7 gengs, dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan keseruan alur cerita film selanjutnya. See you in the next video.